Kami dari Forum Intelektual, kami hari ini akan menyusuri Sungai Kayan yang ada bertepatan di Tanjung Selor. Ikuti kami ya. Bangun sekolah sungai. Nah, jadi apapun alasannya, kalau secara ekologis menurut tepi sungai Selor ini itu merusak layanan ekosistem. Nah, kecuali dia memang membahayakan. Seharusnya kita berani korban, ini kita foto di sana. Dan ini kalau bisa jangan bangun di sini. Ini keren sekali. Ini reparian penyaring penyedot racun apa namanya sungai. Ini penyedot racun ini. Ini namanya kalau saya sebut kumpai ini menyaring air sehingga menjadi bersih dan sehat ini. Jadi kalau ini habis, ini mungkin bersih sungai tapi nggak sehat. Jadi gitu ya. Nah, karena kita bicara ekologi. Sekarang kita sudah sampai di Sungai Selor ya. Kayak ginilah kondisinya. Memang masih asri, cuman sampahnya juga masih banyak. Jadi kita disarankan buat menjaga alam kita. Sungai Selor ini menurut saya diterlantarkan oleh masyarakat Tanjung Selor ini masyarakatnya ditelantarkan oleh pemerintah. Karena ini saya lihat tidak dijaga dan dirawat repariannya. Seharusnya repariannya ini dijaga dan dirawat, dan ini merupakan sumber air bersih dan sehat untuk kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Kita baru saja menyusuri Sungai Selor. Ini kondisinya pada saat pasang. Ini tanggal 30 April 2019, inilah kondisi di Sungai Selor. Kita pernah melakukan perjalanan ke sini 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita menjalani yang kedua, kondisi Sungai Selor seperti ini. Jadi kita membawa seorang ahli sungai yang notabene sudah paham tentang bagaimana pengelolaan sungai di Samarinda, yaitu Karangkumus Samarinda. Nah, dengan kehadiran beliau ini sangat membantu kita bagaimana untuk belajar tentang pengelolaan sungai, terutama ketika kita mulai memahami fungsi sungai itu sendiri, fungsi tanaman-tanaman yang ada di bantaran sungai. Yang masalah itu plastik itu loh. Yang masalah itu plastik. Kalau ini serasa namanya ya. Jadi gini. Katanya di ujung sana ada PDAM. Seharusnya ikut menjaga dan merawat sungai ini sebagai sumber air bersih dan sehat. Sampah. Nah, sampah itu yang dihabisi. Kalau ini enggak, tapi kalau ini menutup, ya kita kendalikan dong. Dipinggirkan, dia apa gitu. Kalau dia besar mau dimanfaatkan untuk kayu bakar ya silakan. Selor dengan bebas ya. Padahal ini rahmat lil alamin, luar biasa, ini punya reparian yang lengkap. Jadi kalau Anda tidak bisa mempertahankan ini, saya katakan ini ya dengan jelas, Anda itu dalam bahasa Inggrisnya bungul pes tambuk. SOP kalau memungut sampah di sungai itu tidak boleh terlalu penuh dan tidak boleh tertinggal di mana kita tempat berada. Dia harus masuk ke TPS atau TPA. Jadi jangan dia penuh-penuh, tapi dia harus sesuai kemampuan alat tempat ini ya. Jadi karena dia kemampuannya itu cukup begini. Memungut sampah, sehelai sampah di Tanjung Selor tidak menghabiskan sampah di Sungai Selor, tetapi menghabiskan kebiasaan yang nyaris menjadi budaya, tidak terpuji terhadap air sebagai sumber kehidupan manusia, dan ingat makhluk Tuhan banyak di dalam ini. Jadi sungai ini jangan serakah hanya untuk manusia, ini namanya serakah ya. Serakah sekali ya, sudah dipakai airnya dimasukkan kayak gini. Nama saya Misman, kebetulan saya terpilih sebagai Ketua GMSS SKM, Gerakan Memungut Selai Sampah Sungai Karangmumus. Kemudian Gerakan Memungut Selai Sampah Sungai Karangmumus itu mendirikan sekolah sungai ya gitu ya di Sungai Karangmumus. Dan kegiatan menjaga alam, merawat alam atau khususnya air ini sudah saya lakukan puluhan tahun yang lalu sendiri.
saya ada di Kaltara, kebetulan di ibu kotanya ini Kabupaten Bulungan ya. Nah, saya ini kapasitasnya di Kaltara ini selaku Ketua Gerakan Memungut Sampah Sungai Karangmungus yang bersama kawan-kawan komunitas ini yang juga berminat akan menjaga dan merawat sungai. Yang konsentrasinya sungai itu bukan tempat pembuangan sampah, sungai itu bukan paret atau got, tapi sungai itu adalah sumber air bersih dan sehat untuk kebutuhan kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Kalau kita lihat reparian kiri kanan sungai Selor ini masih lumayan virgin dan mereka tinggal mempertahankan eksistensi keberadaannya ini, lalu menghabiskan kebiasaan orang membuang sampah ke Sungai Selor ini, karena saya menemukan banyak pempes, banyak plastik di sini juga, dan itu akan dihabisi oleh mereka dan akan dijaga, dirawat ini. Dengan kondisi kebiasaan membuang sampah ke sungai ini memang luar biasa, perlu dikendalikan dan diedukasi secara real. Karena kalau tidak, ini akan menjadi luar biasa tidak cerdasnya sungai yang airnya dimanfaatkan untuk kehidupan, tapi juga dikotori, dirusak oleh yang memerlukan. Nah, lebih jauh lagi, sungai ini kan bukan hanya untuk manusia, tetapi ada makhluk Tuhan lainnya. Ketika kita mencemari sungai ini dengan apapun, itu maka akan terganggu kehidupan biota yang ada di air. Maka tidak bisa nunggu pemerintah atau siapapun, masyarakat harus cepat berdaya untuk mengedukasi dan memunguti sampahnya dan menjaga tumbuhan di airnya, tumbuhan amfibi di tepinya, dan semua tumbuhan dijaga. Selor ini secara geografis terletak di ujung ibu kota Kalimantan, Kaltara, Kabupaten Bulungan. Ini sungai yang keren, bisa menjadi kalau mau dijadikan income praktis, ini bisa menjadi ekowisata, bisa ekowisata air. Saya berdiri di jembatan Meranti, ini kalau nggak salah berapa ratus meter ini kantor gubernur ya. Nah, kantor gubernur, dan ini ada sungai yang keren di samping kantor gubernur Kaltara sebenarnya. Ini sayang sekali aset yang nilainya menurut saya triliunan, karena ini sumber air hidup ya. Nilai air itu saya katakan triliunan dan bahkan tidak ternilai untuk kehidupan. Selamat ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara yang ke-6. Semoga menjadi provinsi yang terdepan.